soal di Quizzes. Saya akan langsung praktek, jadi supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bagaimana cara membuat soalnya di Quizzes. Bapak Ibu juga bisa sambil mengikuti. Apabila Bapak Ibu memakai laptop juga memakai handphone, bisa Zoom meetingnya pakai handphone, itu Quizzesnya kita pakai laptop juga bisa. Jadi kita bisa sama-sama praktek untuk membuat soal. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Nah, tampil. Belum. Sudah tampil akun? Belum, Bu. Sudah tampil? Belum? Belum. Belum, mungkin proses. Sudah tampil? Belum, Bu. Mic-nya, Bu. Bapak Ibu mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum tampil, Bu. Nah, sudah Bu Kartika. Mikrofonnya Bu Kartika. Oke, sudah. Oke. Ini tampilan awal dari Quizzes ya, Bapak Ibu. Seperti masih ada yang Bu Helen, tolong di-unmute Bu Helen. Ya. Baik. Sudah, Bu. Sudah Bu Kartika mikrofonnya. Oke. Ini adalah tampilan beranda akun Quizzes Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita akan membuat soal. Mohon maaf Bapak Ibu, kita berhenti sebentar karena di tempat saya lagi azan Isya. Kita berhenti sebentar menunggu azan selesai ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ini jangan digeser-geser. Tidak ada geser.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum saya mulai, apakah share screen-nya terlihat dengan Bapak Ibu dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat soal dengan quizzes. Yang pertama kita lakukan adalah di sini ada tombol buat. Kita klik saja tombol buat. Ada dua pilihan. Akan muncul dua pilihan. Yang pertama adalah quiz. Yang kedua adalah pelajaran. Nah, yang pelajaran ini adalah sesuatu yang baru dari quizzes, karena selama ini di quizzes itu kita hanya bisa membuat quiz saja. Tetapi sekarang ada fitur baru. Iya Bang. Salah. Suaranya Bu Kartika. Oke. Di mana ada fitur baru, yaitu kita juga bisa membuat presentasi pembelajaran juga. Tetapi hari ini kita fokus dulu. Ya Bapak Ibu, tolong mic-nya. Hari ini kita fokus dulu untuk membuat quiz. Jadi kita pilih yang quiz. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu silakan isi quiz apa yang akan diberikan. Misal, saya kasih contoh. Misalnya kuis tentang ibu kota negara di dunia judulnya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri judulnya sesuai dengan materi yang ingin Bapak Ibu buat kuisnya dan juga sesuai dengan kelasnya. Di sini mata pelajarannya bisa dipilih, mata pelajarannya apa, silakan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Saya di sini pilih geografi. Maka kita akan selanjutnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Semuanya ada bentuk pertanyaan yang kita bisa buat. Yang pertama itu pilihan ganda. Yang kedua banyak jawaban, atau ini digunakan untuk yang jawabannya bisa lebih dari satu. Yang ketiga itu isian singkat, yang ini. Yang keempat itu survei, yang kelima itu esai. Ini untuk jawabannya yang lebih panjang. Kalau isian singkat itu jawabannya untuk isian singkat yang singkat-singkat saja, yang satu kalimat. Dan ini untuk membuat slide. Ini yang baru dari quizzes, yaitu membuat slide. Sebelum kita membuat soal, kita juga bisa terlebih dahulu mengatur tampilannya. Yang pertama ini yaitu tambahkan gambar. Kita tinggal klik. Kita bisa pilih gambar yang sudah ada tersimpan di dalam perangkat kita. Nah, ini saya kasih contoh. Bentar. Misal pilih yang ini. Nah, dia akan muncul gambar yang sudah kita pilih. Bisa juga memilih gambar dengan kita mengopi link gambar yang akan kita tampilkan. Ini apabila kita mengambilnya dari internet. Yang kedua, pilih bahasa. Ini bahasa Inggris, kita bisa memilih bahasanya. Ada Inggris, Spanyol, kita pilih bahasa Indonesia. Pilih kelas berapa yang akan kita berikan kuis. Misalnya ini saya pilih kelas 9.
Nah, dan yang terakhir, siapa yang bisa melihat kuis ini? Jadi kuis ini yang Bapak Ibu buat, dia bisa dua. Yang pertama bisa publik, artinya semua orang itu bisa melihat kuis yang kita buat. Yang kedua privasi atau pribadi, jadi hanya kita yang bisa melihat kuis itu. Jadi karena kita akan dibagikan ke semua ke siswa, kita pilih saja publik. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini akan muncul gambar judul kuis kita, kelasnya, mata pelajarannya, bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mulai membuat soal. Yang pertama, misalnya kita akan membuat soal pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Nah, di sini ada tulis pertanyaan. Kita tuliskan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Misalnya, ibu kota negara seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian pilihannya, apa optionnya? Misal Jakarta, kemudian Manila, input, dan kemudian misal ini kalau Bapak Ibu ingin memilih optionnya itu 4. Apabila ingin lebih dari 4, silakan ditambah pilihan jawabannya di sini. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Waktu. Ini di bawah ini ada namanya waktu yang 30. Ini adalah kita rancang waktu berapa lama waktu untuk menjawab soal yang kita buat. Di sini ada banyak pilihan waktunya. Ada 5 menit, ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, 45 detik, 60 detik, dan yang paling lama itu 15 menit. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan satu soal ini akan dijawab oleh peserta itu berapa lama. Ini coba kita buat 20 detik. Misal. Nah, setelah selesai, oh ya, jangan lupa Bapak Ibu klik di sini untuk kunci jawaban yang benar. Kunci jawaban yang benarnya apa? Ini misalnya Jakarta, tinggal diklik, nanti akan timbul warna hijau. Kemudian simpan. Nah, sudah selesai soal kita yang pertama. Dengan soal ibu kota negara Indonesia adalah pilihannya ada 4, jawabannya Jakarta, dan waktu pengerjaan soalnya 20 detik. Kemudian kita ingin membuat pertanyaan yang baru. Boleh kita langsung pilih di sini. Misal kita ingin membuat dengan isian singkat. Tinggal kita pilih. Kita buat pertanyaannya sama. Tapi ini khusus jawaban singkat ya Bapak Ibu. Misalnya di mana ibu kota. Nah, misalnya ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya kita tulis di sini, Manila misal.
Ini kalau ada alternatifnya silakan. Kemudian ini juga waktunya sama. Kita buat 20 detik. Simpan. Nah, sudah muncul pertanyaan yang nomor 2. Kemudian seandainya kita ingin membuat lagi yang baru, jawaban yang lebih dari 1. Nah, silakan diisi di sini pertanyaan. Oh ya, Bapak Ibu, di samping ini ada beberapa fitur. Yang pertama ini, nah, rumus matematika. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengajar matematika bisa menambahkan rumus. Tinggal pilih icon ini, tanda fx. Nah, di sini ada gambar. Ini kita bisa menambahkan gambar apabila pertanyaan kita mau berupa gambar. Silakan dipilih. Yang ini berupa audio. Jadi kita bisa memasukkan suara untuk menjadi pertanyaan. Yang ini berupa video. Nanti kita coba satu-satu. Ini untuk kita contoh untuk pertanyaan yang jawabannya banyak. Pilihlah negara di bawah ini yang ada di kawasan benua Asia. Misal jawabannya yang pertama Iran. Nah, di sini jawabannya ada lebih dari 1, yaitu Iran dan Irak. Kita tandai semua jawabannya yang benar sebagai kunci. Sama, kita kasih waktu juga 20 detik dan simpan. Jadi kita sudah punya berapa soal? Sudah ada 3 soal untuk dikerjakan. Kita coba soal yang pakai gambar. Kita buat pertanyaan baru, misalnya pilihan ganda. Gambar, kita ingin masukkan gambar di dalam pertanyaannya, kita tinggal klik gambar, kita pilih gambar. Kemudian kita tambahkan, apabila ingin mengambil dari laptop kita, gambarnya silakan tambah. Kita pilih gambarnya. Nah ini, misalnya ini. Kita pilih. Kita klik selesai. Nah, maka akan muncul gambar ini. Tinggal kita tulis pertanyaannya. Gambar ini benua apa yang ada di gambar tersebut. Pilihan jawabannya, misalnya Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, biar semuanya A. Nah, ini kita pilih jawabannya. Waktunya juga
buat simpan. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat 4 bentuk soal yang berbeda. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua jawaban singkat, yang ketiga jawabannya lebih dari 1, dan yang keempat soal dengan gambar. Begitupun juga di pilihannya Bapak Ibu. Kalau di pilihannya juga Bapak Ibu bisa juga menambahkan gambar di sini. Ini ada tombolnya untuk kita memasukkan gambar. Cuma untuk pilihan kita tidak bisa memasukkan video atau suara. Hanya kita bisa memasukkan gambar dan rumus matematika yang bisa. Cukup itu cara membuat soalnya dulu, Bu Helen. Halo Bu Helen. Ya, baik Bu. Ya, itu cara membuat soalnya dulu. Apabila ada pertanyaan mau diskusi dipersilakan. Baik. Sementara. Oke. Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Kartika tentang pembuatan soal, baik soal uraian maupun pilihan ganda atau pilihan dengan berbagai jawaban. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan ketik di kolom chat atau raise hand. Oh, ini ada Pak Wandi. Iya. Pak Wandi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk di kolom pertanyaan jawaban singkat atau yang ada ya pertanyaan jawaban panjang ya Bu ya tadi. Ya ada Pak ya, yang paragraf ya. Iya, itu untuk kuncinya misalnya tadi kan ditulis Manila. Manila huruf depannya kan kapital. Kalau ada misalnya ada siswa menulis Manila yang depannya huruf kecil semua huruf kecil, kira-kira berpengaruh enggak? Iya itu memang berpengaruh Pak masalah. Ya, makanya dibuat di bawahnya ada alternatif kan. Jadi kita membuat kuncinya itu ada alternatif. Misalnya kita buat Mandilanya huruf M-nya huruf besar, yang alternatif keduanya semuanya huruf kecil, seperti itu Pak. Itu berarti juga pertanyaan yang jawabannya panjang ya Bu? Iya Pak, pertanyaannya yang jawabannya isian panjang. Maksudnya ini, enggak ada ya Bu ya? Hanya cuma isian singkat aja ya Bu ya di ini ya? Isian ada. Banyak jawaban banyak salah. Pak, iya banyak jawab. Hanya ada isian singkat yang banyak jawaban aja. Oh ya, mohon maaf, terima kasih. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Wandi tadi sama dengan pertanyaan Ibu Ratnawati yang di kolom chat. Sudah jelas ya Ibu? Kemudian kami persilakan Bapak Hermawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Rahmatullah dari SMP Negeri 2 Tanjung Raja. Ingin bertanya ke Ibu Kartika, untuk jawaban pilihan ganda apakah bisa diatur jawabannya tuh bisa diacak atau tidak, atau tetap sesuai urutan ketika kita membuat jawaban pilihan ganda? Langsung dijawab ya Bu Helen ya. Untuk pertanyaan maupun jawaban itu semuanya bisa diacak. Nanti pada saat kita akan melaksanakan kuis, nanti ada petunjuknya atau pengaturannya. Mau jawabannya diacak atau tidak. Kemudian optionnya, pilihannya mau diacak atau tidak juga ada nanti. Nanti pada saat kita akan memulai atau membuat kuis, membuat kuis atau menugaskan kuisnya, nanti ada pilihannya di sana Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, karena kita belum sampai ke situ sih, kita baru buat soal.
Jadi Bapak Ibu soalnya bisa Bapak Ibu acak, pilihannya pun bisa Bapak Ibu acak. Pertanyaan selanjutnya, Bu Jumiati ya? Ya, Bu. Ya, Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP PGRI Desa Tebedak ingin bertanya, Bu, kalau saya di laptop sampai di sini, terus kembalinya kemana lagi, Bu, terusnya? Oh, Suaranya Bu Kartika, mikrofonnya. Bu Kartika, Oke, ya. Aduh, maaf Bu, Jumi kurang jelas gambarnya. Oh ya. Nah, tadi Oh, kan Ibu tadi dari membuat soal ya? Ya, ya tahu. itu Terus di bawah terus sekali Bu, disimpan. lagi sebentar, Bu ya, simpan. Ini, Bu. Ya, ada di bawah sekali. Simpan. Simpan. Bu, ini bahasa Inggris galau, Bu. Semua. Oh ya, di pengaturannya mungkin Ibu belum dirubah ya. Oh iya. Di Ini edit mana? profil Ibu ubah bahasanya, bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. Oh. Di sini, Bu ya? Bukan, itu Ibu keluar dulu, simpan itu, soalnya simpan dulu, di save. Kalau save, kalau di bahasa Inggrisnya itu di bawah sekali. Di bawah sekali. Nah, di bawah ada kotak biru, save. Di sini. Ibu pilih edit profil. Ibu pilih edit profil dan Ibu ubah pengaturan bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nanti semuanya berubah jadi bahasa Indonesia. Mana dia? Di mobil kuis. Mana dia? Kembali dulu, kembali lagi. Kembali dulu Bu, kembali dulu. Kayaknya sinyal itu gambarnya pecah-pecah ya. Pernah masuk larang satu. Bu Helen. Ya, Bu. Mikrofonnya Bu Kartika. Bu Jumi tadi sudah bisa belum? Bagaimana Bu Jumi? Pengaturan bahasa ya? Iya, pengaturan bahasanya. Ya. Di pengaturan bahasa, di edit profil, dirubah bahasanya. Kuisnya juga tadi di awal, waktu kita buat kuis kan ada bahasanya juga. Nanti coba saya izin share lagi. Di sini Bu Jumi. Nah, kalau untuk yang kuisnya, bahasanya, kita bisa di sini di edit. Oh, pas awal. Di sini, di pengaturan, di awal. Di pengaturan, pilih bahasa, tampilan. Kita pilih bahasa Indonesia. Maka semua akan muncul bahasa Indonesia. Atau pada saat tadi Ibu baru membuat kuis.
ini kita ulangi ya, kita buat kuis yang baru. Namanya kita buat ini saja karena ingin menampil. Selanjutnya untuk kuisnya Bu Jumi di sini. Tambahkan gambar. Nah, ditambahkan gambar ini. Tapi Bunda mau Mikrofonnya Bu Kartika. Halo, ya. Ya. Ibu Jumi, klik di gambar. Di gambar itu ada pilihan bahasa, pilih bahasa. Ibu tinggal pilih bahasa yang ingin dipakai. Ini ada Bu, kalau di sini kemana langkahnya? Ini udah dilanjutnya dulu. Iya, kembali dulu deh. Bu, kalau Hai. ini di mana lihatnya, Bu? siapa? Ini bukan Bu Jumi lagi nih yang nanya ya. Bu, bisa dilanjutkan dengan yang lain Lain, enggak? lanjutkan dengan yang lain ya. Iya, nanti saya ulang lagi, Baby. Terima kasih ya, Bu. Siapa Bu? Penanya selanjutnya silakan. Bu Ari ya? Ya Bu Ari sepertinya ya. Ya, silakan Bu Ari. Atas kesempatannya Bu, perkenalkan nama saya Ari Hadiati dari SMA Negeri 13 Palembang. Yang ingin saya tanyakan Bu, Bu Kartika, Iya. saya kan mengajar bahasa Prancis ya. Jadi dari kalau bahasa Prancis itu kan dari huruf-hurufnya, dari kata-katanya itu kan ada aksong. Aksong itu tanda baca Bu. Jadi ada garis misalnya ke kanan, ada yang ke kiri di atas hurufnya itu. Apakah itu pengaruh Bu nanti Bu misalnya dalam penulisan soal itu misalnya kalau misalnya bahasanya itu sudah saya ubah ke dalam bentuk bahasa Prancis, apakah itu otomatis kalau misalnya saya mengetik soal dalam bahasa Prancis itu hurufnya dan itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Prancis, Bu. Terima kasih, Bu Kartika. Oh, bahasa ya, Bu. Sepertinya sih, maaf Bu ya, karena jujur kalau untuk bahasa lain saya belum pernah mencoba. Karena yang saya biasa itu ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang rumlah yang lazim kan. Kalau bahasa Perancis saya kurang tahu juga Bu sebenarnya, tapi Ibu silakan coba saja Bu, tidak masalah kan? Silakan dicoba saja Ibu. Mungkin timbul ya. Karena jujur saya belum pernah menggunakan bahasa lain kan. Karena yang biasanya kan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan. Kalau bahasa lain, ya memang kalau bahasa Perancis kan ada karakter-karakter huruf khusus kan. Iya, Bu. Sama kayak bahasa Jepang atau bahasa Korea, Mandarin seperti itu. Dicoba aja Bu, tapi kalau tidak bisa, kalau Ibu mau menampilkan soal dalam bentuk tulisan pakai aksara Prancisnya, mungkin Ibu bisa dengan gambar Bu. Ya, jadi Ibu dibuat jadi gambar, jadi Ibu bisa masukkan ke dalam kuisisnya seperti itu. Terima kasih Bu jawabannya. Ya Bu. Baik, makasih Bu Ari. Selanjutnya kita Dikit, baca. Bu. Ya. Ya izin Bu. Oh ya. Angkat silakan. tangannya Pak. Siapa Pak? Bisa angkat Teguh, tangannya Pak. Sudah angkat tangan nggak ya Bu? Iya. Ibu ya. Oh iya, Iya. silakan Pak Teguh. Ini di waktu kita buat kuis tadi Bu, di awal tadi kan ada ini ada visur nama gambar tuh. Ini kayaknya kita nggak bisa ngambil dari di net langsung gitu Bu ya. Jadi harus kita download ke laptop atau ke HP dulu baru bisa kita tampilkan kayaknya Bu ya. Iya Pak. Oh iya, oke.
Ya Atau kayaknya saya juga cari pakai tadi. linknya Bu, bisa Pak pakai link kalau ada linknya. Oh ya, oke. Tinggal tambahkan di bawahnya itu kan ada pilihan Pak. Ada dengan gambar melalui di perangkat kita atau di bawahnya itu ada pakai link kan. Oke. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Kita lanjutkan ya, Bu Kartika. Di kolom chat Ya, ada silakan. pertanyaan dari Bapak Khairuddin. Bisakah buat pertanyaan jawaban lebih dari satu seperti kalau di Google Form? Oh, tadi sudah Ya dijelasin. sudah tadi dijelasin bisa. Ya. Oke. Itu ada yang angkat tangannya banyak kayak ya Bu Helen. Oh, baik. Siapa Pak tahu yang angkat tangan ini pertanyaannya sama seperti yang di chat. iya. Baik. Pak Hafiuddin, silakan Pak. Bu mau tanya. Sebentar terima Ibu. kasih. Pak Hafiuddin dulu Bu. Ya, Terima silakan kasih Pak. Bu Ellen, Bu Kartika. Ya. Saya Hafiuddin dari SMA 1 Lembak, Kabupaten Muara Enim. Ya. Bu, yang ingin saya tanyakan tadi ketika kita membuat soal itu ada yang esai kan? Iya. Ada esai Bu, tentu esai itu jawabannya panjang kan gitu ya? Ya. Apakah kunci jawaban itu harus persis? Apakah jawaban siswa itu harus persis sama dengan kunci jawaban? Karena kalau esai kan agak sulit mungkin kalau harus sama persis itu kan. Gitu. Yang pertama Bu. Kemudian ketika kita selesai membuat soal dan mempublish ke siswa dalam bentuk link mungkin Bu ya. Nah, apakah siswa ketika akan menjawab pertanyaan atau soal atau kuis kita itu harus juga punya akun Quizizz? Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya Pak, ini yang Quizizz ini hampir sama Pak seperti Google Form. Jadi dia untuk pertanyaan berupa jawaban singkat ataupun paragraf mungkin agak sulit untuk dikoreksi ya Pak. Karena mungkin jawabannya menurut saran saya kalau untuk memakai Quizizz ya sebaiknya kita menggunakan multiple choice atau jawaban yang lebih dari satu saja untuk untuk amannya Pak. Kalau menggunakan isian singkat, karena pengetikannya pun harus sama persis Pak, hurufnya besar kecilnya. Kalau dia beda, kemungkinan dideteksi salah. Jadi kalau saran saya lebih baik kita menggunakannya dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda atau jawaban lebih dari satu. Kemudian yang pertanyaan Bapak yang kedua masalah publish ke siswa. Siswa tidak harus punya aplikasi Quizizz. Bapak bisa bagikan linknya, link kuis Bapak, dan kode, nanti kan akan muncul kode. Nah, jadi Bapak bagikan link kuisnya dan kode kuisnya Pak. Jadi nanti anak tinggal mengklik linknya, dia akan masuk otomatis ke Quizizz, dan nanti dia akan dimintai kode. Nah, jadi Bapak tinggal bagikan link dan kodenya saja. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Kartika. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut, Bu Helen. Oke, jelas ya, Pak Hafiuddin. Selanjutnya ke Bu Sri. Bu Ya, Sri. baik. Ya, silakan, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya. Yang pertama, kalau kita mau memberi skor untuk setiap soal yang kita buat di kuis ini, misalkan ada 5 soal, satu soal mau kita beri skor 20, jadi total skor 100. Gimana caranya? Kemudian yang kedua, seandainya kita mau buat meme, Bu, kalau siswa kita menjawab salah, ada meme tersendiri dan jawaban salah ada meme tersendiri. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk skor ya Ibu, skor kita tidak bisa menentukan skornya karena nanti otomatis diskor karena penskorannya itu Bu bukan cuma jawabannya saja yang dilihat di Quizizz, tetapi juga kecepatan anak menjawab, waktunya. Kan dia di persoal itu kan kita kasih waktu Bu. Nah dia itu menjawabnya cepat atau lambat, itu juga dihitung jadi skor.
Nah, untuk gitu. jadi skornya itu tidak hanya tentang ketepatan jawaban, tapi juga tentang kecepatan dia menjawab soal. Jadi walaupun banyak siswa yang jawabannya sama, benar, tetapi skor mereka akan berbeda karena kecepatan mereka menjawab itu kan berbeda. Mungkin besok untuk besok ini sebenarnya nanti kita bisa bagaimana cara kita bisa mengkonversikannya atau mengambilnya menjadi nilai. Maksud Ibu tadi kan seperti itu kan? Karena di skor di quizzes itu dia tidak menilai cuma kalau di Google Form kan kita memasukkan skor, memasukkan nilai. Karena yang di detect atau di Google Form itu hanya ketepatan jawaban. Tapi kalau di quizzes yang didetek oleh quizzes itu adalah selain ketepatan jawaban juga kecepatan jawabannya. Jadi ada skornya berbeda. Masalah meme itu Ibu bisa buat nanti ada pengaturannya Ibu untuk membuat meme itu. Nanti ada pada saat Ibu akan mempublish kuis itu nanti ada pengaturan-pengaturannya. Bisa kita masukkan musik, mau ada suara musik atau tidak, mau ada bantuan jawaban atau tidak, pertanyaannya mau diacak atau tidak dan sebagainya nanti. Oh iya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, Ibu. Baik, Bu Kartika, kita lanjutkan ke Bu Mutmainnah. Silakan Bu Mutmainnah. Kayaknya pertanyaan terakhir ya ini untuk yang sesi ini, nanti kita lanjut ke publish quiz dulu ya Bu Helen. Oh iya. Ya. Baik Bu Mutmainnah. Nampaknya kita bacakan saja yang di chat ya Bu. Ya boleh, silakan. Pertanyaan dari Bu Yenita, apakah akun Quizizz hanya bisa digunakan untuk membuat soal saja? Langsung ya jawab Ibu Yenita. Kalau dulu iya, Quizizz ini hanya bisa untuk membuat soal saja, tetapi Quizizz mempunyai fitur terbaru yaitu presentasi. Jadi selain juga membuat soal, kita juga bisa membuat presentasi atau sejenis PPT seperti itu Bu Helen. Itu fitur terbaru dari Quizizz. Kita bisa membuat presentasi atau PPT dan juga bisa diimport dari PPT yang sudah ada juga bisa. Baik. Ini satu lagi ya Bu ya? Ya boleh. Dari Ibu Witri. Bagaimana cara cepat untuk memindahkan soal dari Word ke Quizizz? Kalau itu impor, kalau impor untuk di Quizizz agak rumit Ibu kalau pakai Word. Karena dia yang memungkinkan itu pakai Excel. Yang memungkinkan untuk diimpor itu adalah menggunakan Excel. Itu pun juga agak rumit, jadi intinya hampir sama seperti Google Form. Kalau kita mengimpor soal itu memang agak rumit. Kalau saya sih lebih memilih untuk membuat sendiri ya, atau mungkin di copy secara manual, karena kalau mau untuk keseluruhan itu banyak langkah-langkahnya dan agak rumit. Kalau di Word itu harus kita konversi dulu ke Excel baru bisa diimport ke Quizizz. Kan di tampilan ini tadi kita share screen dulu bentar. Betul. Nah ini akan ada nih import pertanyaan dari lembar data atau dari spreadsheet. Ini dari Excel. Kita bisa importnya dari Excel. Seperti itu Bu Helen. Ya. Kalau Word agak lebih bisa, tapi rumit langkah-langkahnya. Copy satu-satu ya. Baik, Bapak Ibu mungkin itu saja dulu ya tentang pembuatan soal. Nanti bisa didiskusikan di grup Telegram. Selanjutnya kita ke materi mempublish kedua ya. Mempublish quiz ya. Mempublish quiz. Baik, silakan Bu Kartika. Ya, oke, terima kasih Bu Helen. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen lagi. Jadi kita akan
setelah kita membuat soal, kita akan mempublish soal itu, misal. Nah, Bapak Ibu tinggal buka di kuisku, karena soal yang sudah kita buat tadi kan sudah tersimpan di kuisku. Nah, kemudian pilih edit kembali, pilih ini Bapak Ibu, terbitkan. Terbitkan ini dipilih public access enable, berarti semua orang bisa mengakses kuis ini. Artinya, kalau kita geser atau kita matikan berarti privat Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang yang bisa melihat kuis kita. Kalau public, semua orang bisa melihat kuis kita. Nah, ini sudah tampil linknya. Semua orang di organisasi Anda ya, silakan salin link. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk mempublish kuis, kita ada 2 cara. Yang pertama, bisa kita mainkan secara langsung. Jadi, kita undang dulu pesertanya atau siswa kita. Setelah kita undang, nanti kita akan main ini, bermainnya bersama-sama. Ini kuis secara langsung. Atau bisa dengan memberikan PR. Berikan pekerjaan rumah, artinya untuk pembelajaran asinkron. Ini yang kita bisa masukkan ke dalam Google Classroom dan juga kita bisa setting kapan batas waktu pelaksanaan kuisnya. Kita coba dulu yang memberikan pekerjaan rumah ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada batas pengerjaan PR. Jadi Bapak Ibu tinggal isi, Bapak Ibu mau beri batas sampai kapan siswa itu mau mengerjakan kuisnya. Ini misalnya, ini batasnya sampai besok. Dibuat, tanggalnya dipilih, kemudian jamnya dipilih juga, mau jam berapa, sampai ini pilihan waktunya AM dan PM. Atau juga Bapak Ibu memilih tidak ada batas waktu, jadi kapan saja tanpa ada batas waktu, tapi gamenya akan kadaluarsa setelah 6 bulan. Tapi ini sepertinya tidak ada batas waktu, ini hanya berlaku bagi akun yang super Bapak Ibu. Karena yang kita buat ini yang gratis ini namanya akun dasar atau akun basic, jadi kita tidak bisa memberikan batas, tidak ada batas waktu. Tapi kita cuma bisa memberikan batas waktu. Ini berlaku untuk misalnya ada kendala sinyal, jadi kita bisa memberi waktu kepada siswa untuk menunggu sampai sinyalnya bagus. Kemudian tetapkan ke kelas. Nah, kita pilih. Ini yang kita bisa sinkronkan ke Google Classroom dan sebagainya. Selamat datang di kelasnya. Kita membuat kelas. Atau kita bisa membuat di sini ada juga di bagian menu Bapak Ibu juga ada bawahnya itu kelas. Nah, kelasnya itu bisa kita buat. Kelasnya itu bisa kita buat dan juga atau kita mengimpor dari kelas yang sudah pernah kita buat. Seandainya kita ingin membuat kelas ya Bapak Ibu, boleh. Ini tinggal dimasukkan nama kelasnya. Apa namanya? Di sini ini ada kode warna, misalnya kelas 9. Ini bisa Bapak Ibu juga pilih apa ingin mewajibkan siswa memasukkan email orang tuanya atau tidak. Kalau mau diwajibkan tinggal centang, kalau tidak usah, tinggal buat.
Nah, akan muncul link. Ini adalah link quiz yang akan kita buat, salin. Jadi seperti itu. Bisa juga kelas ini kita sinkronkan, mengimpor dari kelas yang sudah kita buat. Ini dari Google Classroom, ini dari Schoology, ini dari Canvas. Tapi untuk Schoology dan Canvas ini ada lock-nya atau dikunci. Yang tidak terkunci yaitu Google Classroom. Jadi kita pilih Google Classroom, kita masuk lagi melalui akun apa yang ada di Google Classroom kita, akan muncul seperti ini, langsung allow. Nah, nanti kita tinggal dia akan langsung sinkron ke, nah kita tinggal pilih kelas mana yang akan kita jadikan kelas di Quizzes. Nah, misalnya ini semuanya dipilih. Kalau tidak mau tinggal centangnya dihilangkan saja. Nah, misalnya ini simpan, tinggal simpan. Jadi semua kelas di Classroom Bapak Ibu, di Google Classroom Bapak Ibu juga tersinkron dengan Quizzes. Ini karena kelasnya banyak jadi lama. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Classroom kita sudah jadi kelas juga di Quizzes. Kita lanjut lagi cara ini tadi buat PR. Nah, tetapkan kelas. Pilih. Kita pilih kelas mana yang akan kita beri kuis Bapak Ibu. Misalkan kelas yang akan dipilih itu misalnya kelas kita. Judul tugasnya apa? Jadwal dan rincian. Boleh dikasih kalau mau ada penjelasan. Kapan dimulainya? Apakah mau dimulai sekarang atau Bapak Ibu mau menentukan kapan mau dimulainya? Boleh. Jadi tinggal di setting. Misalnya ini mulainya ini jam 9 misal. Jam 9 malam. Kita tinggal selanjutnya. Jadi Bapak Ibu ada pilihan kapan gamenya mau dimulai, apa mau dimulai saat itu, saat ini, sekarang, atau akan dipilih waktunya kapan. Jadi saya pilih no saja sekarang. Nah, sudah selesai. Ini adalah pengaturannya kemudian Bapak Ibu. Pengaturan umum, upaya peserta. Berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini? Bapak Ibu bisa menentukan peserta kuisnya bisa masuk berkali-kali atau tidak boleh masuk. Hanya cukup 1 kali atau berapa kali. Ini ada pilihannya. Ada tidak terbatas 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Misalnya kita pilih 1 kali. Biasanya kalau untuk ujian itu hanya 1 kali. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, tunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mau jawaban benarnya mau ditampilkan atau tidak. Kalau mau ditampilkan kita tinggal pilih aktif, kalau tidak bisa dimatikan atau mati. Jadi setelah menjawab pertanyaan, peserta tidak akan melihat jawaban yang benarnya apa. Kemudian ini tunjukkan jawaban setelah aktivitas, izinkan peserta untuk meninjau pertanyaan dan jawaban di akhir. Kalau Bapak Ibu ingin pesertanya bisa melihat jawabannya yang setelah selesai, boleh diaktifkan. Kalau tidak mau, silakan bisa dimatikan juga. Kemudian ada pengaturan aktivitas.
Nah, untuk ada power up atau bantuan atau pilihan bonus, itu hanya berlaku apabila kita menunjukkan jawaban. Kalau tidak menunjukkan jawaban, maka power up-nya tidak akan muncul. Nah, kalau kita memilih menunjukkan jawaban setelah di setiap pertanyaan, maka power up ini akan muncul atau poin bonus. Jadi kalau ada mereka jawaban yang salah, ini kalau kita matikan maka dia tidak akan muncul. Kemudian waktu. Peserta bisa melihat durasi atau waktu dia menjawab soal, misalnya 20 detik, maka akan muncul waktunya. Boleh kita tunjukkan waktunya, boleh juga tidak, atau kita buat mati. Ini coba kita tunjukkan. Kemudian papan peringkat. Oh, ini hanya papan peringkat. Mau ditunjukkan tinggal dihidupkan, kalau tidak mau tinggal dimatikan. Otomatis ini juga mati. Ini pertanyaan yang diacak. Nah, itu tadi ada yang bertanya apakah bisa pertanyaannya diacak atau berurutan. Kalau Bapak Ibu mau berurutan, tinggal dimatikan saja pertanyaan yang diacak. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin pertanyaannya diacak, silakan dihidupkan. Kalau memang pertanyaannya diacak, soalnya jangan dikasih nomor Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin jawab pertanyaannya diacak, begitupun juga pilihan jawabannya. Apabila pilihan jawabannya Bapak Ibu ingin diacak, maka jangan dibuat A, B, C-nya atau 1, 2, 3-nya. Langsung saja kata-katanya. Kalau ingin diacak. Nah, ini pertanyaan penebusan. Artinya peserta bisa mencoba kembali pertanyaan yang dia jawab salah. Kalau Bapak Ibu ingin mengizinkan pertanyaan penebusan, silakan diaktifkan. Kalau tidak, tinggal dimatikan. Musik. Apabila ingin menggunakan musik, artinya mereka mengerjakannya sambil ada musiknya keluar. Boleh, kalau tidak juga tinggal dimatikan. Perlihatkan meme. Nah, atau menunjukkan gambar lucu setiap pertanyaan. Ini tadi yang pertanyaan Ibu Sri tadi, yang kedua. Nah, tinggal dipilih Ibu. Kalau Ibu ingin ditampilkan silakan dihidupkan, kalau tidak silakan dimatikan. Seperti itu. Kemudian kita tinggal tugaskan. Nah, akan tampil seperti ini kalau kita sudah menugaskan. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul daftar peserta yang ada di Google Classroom atau siswa yang ada terdaftar di kelas kita, kelas yang kita pilih tadi. Jadi nanti di kelas mereka akan keluar link quizzes yang tinggal mereka klik dan mereka tinggal mengerjakan. Kemudian itu cara yang kedua, yaitu live, secara langsung. Nah, kita coba pakai live. Kita pilih kuis langsung. Bisa dengan klasik, siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru bisa melihat hasilnya secara langsung. Kita coba yang klasik. Mode Anda klasik. Nah, ini juga kita bisa atur juga sama. Tinggal kita lanjutkan. Nah, kalau kita ingin melanjutkan, Bapak Ibu tinggal copy. Yang diberikan ke siswa adalah yang nomor 1 dan nomor 2 ini, Bapak Ibu. Minta siswa buka alamat webnya,
kemudian memasukkan kode gamenya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu coba, kita coba sama-sama untuk yang apa? Yang langsung ini, yang 4 pertanyaan tadi, walaupun jawabannya sudah ada, sudah tahu, tapi kita coba untuk bagaimana bisa melaksanakannya. Silakan Bapak Ibu gabung, join, ini kodenya. Kita coba live quiznya. Kita coba. Silakan Baik. Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan join di Quizizz ya. Ini kodenya. Ya. Jadi biar tahu Bu Helen kalau dia melaksanakan interaktif langsung seperti apa. Mungkin langsung kita coba. Baik. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada peserta masuk ya. Langsung silakan Bapak Ibu. Baru 2 orang yang masuk. Jadi posisi Bapak Ibu sebagai guru, kalau dia kuisnya secara langsung, menunggu dulu siswanya masuk semua. Setelah masuk, baru Bapak Ibu mulai kuisnya. Jadi kuisnya itu secara serentak semuanya. Bareng-bareng jadi. Di mana Bu? Maaf Bu, di mana Bu kita join My Quizcom-nya? Bisa langsung pakai itu Bu, pakai browser langsung bisa klik langsung ketik di Google, langsung ketik join My Quizizz. Kalau Bapak Ibu sudah ada aplikasi Quizizz, tinggal buka aplikasi Quizizz-nya di handphone. Dan masukkan kodenya. Wow, sudah banyak ini. 45. Nah, 46. Sudah banyak. Ayo silakan Bapak Ibu. Ini game namanya Bu Kartika. Kalau nama saya bilang game. Iya, game quiz. Kalau anak taunya game ini Bu. Iya, game. Seru dari ujian biasa di Telkom. Jadi dia walaupun menurut kita ujian, bagi mereka game tetap. Masih ada yang ingin join? 67 dari 233. Belum setengah Bu Kartika. Belum setengah. Ini jawabannya yakin pasti benar semua Bu Helen, tapi tinggal kecepatan. Iya. Ini hanya untuk menunjukkan, seperti ini kalau dilaksanakannya secara live atau langsung. Soalnya tentang apa ini Bu Kartika? Yang tadi barusan dibuat. Oh. Karena kan tadi ngajarin itu langsung. Nanti ada satu kuis lagi mungkin. Nanti beda pertanyaan itu yang kuisnya. Ayo Bapak Ibu, baru 90 90 orang. Ini sebenarnya soal yang tadi lah. Cuma saya ingin memperlihatkan kalau dia dilaksanakan secara live langsung seperti apa tampilannya kayak itu. Sudah 98. Oh, masih nyambung nambah. Wah, panjang ini peringkatnya bakalan. Bakalan panjang ini peringkatnya ini. 101. Yang join di Zoom berapa Bu Helen? 200-an ya? 228. 228. Tadi sempat 237 ya, banyak yang terpental kemudian masuk lagi.
114, Bu. Masih nambah. Kita tunggu sebentar, sekarang 8:30. Bu Tika, saya nggak bisa Bu gabung di kuis. Saya juga, gimana Bu? Ya, kalau belum bisa gabung mungkin karena sinyal, Ibu. Iya, Ibu sinyal. lihat saja Ininya karena Bu, awalnya buka. Ini Bu, ada joinmyquizzes.com itu buka di browsernya, Ibu. Jadi ulang dari awal. Kalau Bapak Ibu tidak bisa join tidak apa-apa, karena ini niat saya ini supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kalau ini dilaksanakan secara langsung. Jadi apa yang akan tampil di Bapak Ibu. Halo Ibu. Ya. Ini gamenya cuma masuk aja ya? Iya. Oh, iya. Cuma masuk aja. Hanya musik ya? Hah? Hanya musik ya? Enggak, belum mulai, Bu. Belum dimulai, Bu. Ya? Iya, belum dimulai. Mungkin kuis yang lain itu yang Ibu. Oh, mungkin yang di Google Classroom ya, yang tadi saya bagi di Google Classroom. Oh, yang kode ini Bu, yang kode 49568 ini Bu. Iya, belum dimulai, Bu. Oh iya. Kayaknya Bu Helen kita mulai saja mempersingkat waktu ya, Bapak Ibu. Tidak harus semuanya join. Tapi kalau mau menyusul ya silakan. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Habis kayaknya.
Hurre, 75%. Ini yang tangannya paling cepat Pak Amin. Jadi tampilnya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan kuisnya secara langsung, kira-kira seperti tadi Bapak Ibu. Nah, di sini semuanya ada. Nah ini kan pertanyaannya, nah yang tadi Ibu Sri tanyakan kan pertanyaannya itu, nah seperti ini kan semua berapa ini benar semua kan pertanyaannya, tetapi skornya berbeda. Itu tadi kecepatannya juga dihitung. Berarti Bapak Amin ini selain jawabannya benar, dia juga cepat jawabnya. Mungkin satu soal itu cuma berapa detik dia jawab. Jadi skornya semakin cepat menjawab, skornya semakin tinggi. Nah, jadi Suaranya Bu Kartika. Itulah tadi kira-kira tampilannya apabila Bapak Ibu melaksanakan kuis secara langsung dan juga bisa dibagikan sebagai PR. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mau online semua, tidak, bisa juga secara menunggu sinyalnya bagus dengan cara Bapak Ibu memberikan waktu untuk melaksanakan kuisnya, itu yaitu tadi dijadikan PR. Tapi memang yang paling asik ya langsung live seperti tadi. Lebih seru ya, Bu Kartika. Lebih seru kalau live. Pak Wandi udah angkat tangan aja, Bu Kartika. Belum sesi tanya jawab, dia udah mau nanya. Mumpung masih ingat Bu, mohon maaf sebelumnya. Iya, boleh silakan. Silakan Pak. Ini tadi kan yang mengalami yang proses tadi Bu. Yang pertama saya kan sempat lama jawabnya karena untuk soal nomor 1 itu kan tidak ada keterangan jawaban lebih dari 1 boleh Bu. Itu gimana ya Bu ya? Apa saya yang salah lihat ya? Oh, itu biasanya tampilannya itu agak berbeda Pak. Kalau misalnya memilih satu jawaban boleh itu kita kalau dia pilihannya diklik lebih dari 1 dia akan muncul. Tapi kalau tidak bisa cuma 1 Pak. Yang bisa ya. Cirinya seperti itu. Enggak Pak. Kan itu ada pilihannya kan, kita diklik 1 kan. Kalau sudah kita klik 1, mau klik sudah ada kita kunci nama jawabannya 1. Kalau dia jawabannya cuma 1 ya yang lain tidak tidak bisa diklik lagi Pak. Oh gitu. Tapi kalau jawabannya lebih dari 1, Bapak mau klik berapapun bisa. Mau 4-4-nya Bapak klik bisa, mau 3 atau 2 bisa Pak. Itu kalau yang untuk tipe jawabannya lebih dari 1. Tapi kalau untuk yang 1 Bapak cuma bisa klik 1. Setelah Bapak klik 1 Bapak tidak bisa klik yang lain, jawaban yang lain. Oh begitu. Terima kasih. Iya Pak. Tergantung jenis soal yang diberikan Pak. Iya. Baik. Jadi Bapak nanti anak itu kalau dia kan mirip tampilannya Pak ya. Yang pilihan 1 dengan lebih dari 1. Iya mirip. Mirip. Jadi nanti pesertanya tinggal klik jawabannya. Kalau dia bisa mengklik 2 jawaban berarti itu jawabannya lebih dari 1. Oh. Kalau dia tidak bisa, cuma bisa mengklik 1 jawaban artinya dia cuma disuruh pilih salah 1 saja. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya Pak. Sedikit nambahkan mungkin Bu Tika. Ya boleh Pak Sabto silakan. Ini Bapak Ibu cuma bisa mendengar suara saya, tapi tidak bisa melihat penampakan saya. Jadi untuk supaya peserta tidak salah tanggap juga bisa dibantu dengan penjelasan di soal itu. Misalnya pilih 2 jawaban misalnya. Jadi nanti peserta punya pilihan untuk memilih 2 jawaban yang benar. Kalau itu jawabannya lebih dari 1, misalnya pilih 3 jawaban yang benar, pilih 4 jawaban yang benar. Jadi ada ditambahkan keterangan di bawah soal itu atau di atas soalnya juga bisa Bapak Ibu. Untuk memperjelas bahwa itu soal dengan lebih dari 1 jawaban. Itu salah satu cara untuk membantu
peserta kuis. Gitu. Ya. Ya. Baik. Oke. Itu ya Bapak Ibu ditambahkan oleh Pak Sabto. Terima kasih Pak Bu. Iya. Kita lanjut materi lagi Bu Kartika atau Enggak. Materinya kan sudah sampai situ. Oke. Sampai menyelenggarakan kuis kan? Iya. Iya. Berarti kita lanjut diskusi ya? Ya, kita lanjut diskusi. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Nampaknya Bu Lia Resen ya, Bu Lia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mohon penjelasan tentang, kan tadi ada menu dibuat kuis itu, pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, esai, dan survei. Satu lagi saya minta tolong jelaskan tentang yang slide ini Bu. Itu apa fungsinya? Apakah kalau saya lihat di sini kan export this quiz to create a new pelajaran. Maksudnya itu bagaimana? Apakah kuisnya tadi bisa kita ekspor menjadi sebuah slide atau bagaimana begitu maksudnya? Terima kasih, itu aja, minta tolong dijelaskan mengenai menu yang slide ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Helen, itu maaf Ibu Lia tadi suaranya agak kurang jelas. Sepertinya Ibu Lia bertanya masalah yang slide ya? Iya. Yang slide. Bentar. Langsung dijawab Bu Kartika? Ya, kita Oke. masalah slide bentar ya. Slide ini digunakan bukan untuk melaksanakan untuk kuis Ibu, tetapi digunakan untuk pembelajaran atau presentasi. Kita membuat presentasi. Slide ini adalah salah satu fitur terbaru dari Quizizz. Artinya dengan slide ini kita bisa meng-create atau membuat pembelajaran Ibu. Bukan maksudnya kuisnya, maaf Bu saya potong. Bukan maksudnya kuisnya itu tadi bisa diekspor menjadi sebuah slide di Quizizz ini, bukan gitu ya? Bukan Ibu. Itu untuk gitu khusus ya. untuk kalau Ibu ingin membuat slides atau presentasi di Quizizz. Membuat presentasi di Quizizz. Tapi ini kan di dalam menu kuis Bu. Kalau yang presentasi tadi kan buat ada pilihan kuis dan pelajaran. Apakah itu termasuk yang di dalam pelajarnya itu? Soalnya kalau saya pas klik kuis, Iya. Ya. Munculnya quiz lesson curator kan? Iya, untuk pembelajaran, ya. Jadi kuisnya tadi itu bisa diekspor menjadi sebuah slide Bisa, gitu ya maksudnya? Iya bisa, iya bisa. Oh iya. Okay. Jadi bisa juga di ini. Kalau maksudnya kalau kuisnya itu mau kita membuat slides dan kuisnya itu mau digabungkan di slides kita juga bisa. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Pak Ari ya. Tadi sudah kayaknya. Sudah ya. Yang sudah tadi belum diturunkan tangannya, masih diangkat. Oke. Atau ingin bertanya kembali mungkin, silakan. Ini ada di. Coba dari chat dulu Ibu. Iya. Kayaknya banyak dari chat ini. Pak Apiudin, apakah link kuis bisa di-share ke grup WA atau ke Edmodo? Bagaimana cara random soalnya? Linknya bisa disalin tadi kan ada salin link, jadi bisa disalin, mau dimasukkan di grup WA atau di mana juga bisa Bapak. Kalau mengacak soal itu tadi ada di pengaturannya kan, bisa diacak bisa tidak, pilihannya juga sama, bisa diacak juga bisa tidak, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke, baik. Bebas, jadi Bapak Ibu mau bagaimana bentuknya terserah Bapak Ibu. Baik, Bu Kartika lanjut lagi dari Bu Ratna. Ketika
melampaui waktunya, waktu pengerjaan, dan siswa kita terlewat ingin mengerjakan kuis. Apakah kita bisa memakai link yang sama atau harus share ulang dan membuat link baru? Lalu apakah nanti rekap antara yang belum batas waktu dan yang sudah melewati batas waktu menjadi satu? Oh, kalau dikasih batas waktu, kalau waktunya habis otomatis Ibu tidak bisa masuk untuk yang dikasih batas waktu tadi. Jadi kalau dia ingin mengulang atau kesalahan itu di pengaturan kita juga tadi. Kalau kita mengaturnya hanya punya kesempatan satu kali, maka dia tidak bisa mengulang lagi kalau dia sudah pernah masuk. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan kesempatannya lebih dari satu kali, maka siswa atau pesertanya bisa masuk berulang kali. Tetapi kalau Bapak Ibu menyetel kuisnya untuk cuma satu kali kesempatannya, kalau dia sudah pernah masuk dan terkeluar itu sudah risiko Bapak Ibu, jadi dia tidak bisa masuk lagi. Karena terdeteksi sudah pernah masuk, jadi dia tidak bisa masuk lagi. Jadi makanya tadi saya bilang diberi kebebasan kepada Bapak Ibu bagaimana mau mengaturnya kan. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bisa mengaturnya, apakah mau memberi kesempatan berapa kali ke pesertanya atau hanya satu kali atau dua kali. Tadi kan banyak pilihannya, 3 kali atau sampai batas 5 kali kalau nggak salah tadi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Untuk rekapnya, untuk apa maksudnya tadi misalnya ada siswa saya yang terlewat gitu Bu ya. Ada beberapa yang terlewat dari batas waktunya. Kemudian mau mengerjakan soalnya itu berarti harus kirim link lagi ya Bu ya? Nggak bisa. Iya, harus buat baru lagi Bu kalau memang sudah lewat batas waktunya Bu. Otomatis terkunci, jadi linknya juga tidak bisa lagi diakses. Oh begitu. Iya. Kemudian rekapnya berarti tidak bisa menjadi satu Bu rekapnya, berbeda dengan. Beda. Iya, jadi berbeda. Yang jadi satu rekapnya yang memang yang melaksanakan atau mengerjakan dengan durasi yang sudah Ibu tentukan tadi. Kalau sudah lewat, otomatis dia tidak bisa lagi mengakses Bu. Kalau Ibu buat baru lagi, berarti dia udah baru lagi Bu, beda lagi sudah. Baik Bu, terima kasih. Walaupun soalnya sama Bu ya, tapi dia tetap jatuhnya kuisnya beda, walaupun semua soal itunya sama. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Baik, Bu Kartika ada lagi ini dari Bu Ika. Bagaimana cara buat live quiz? Oh tadi Bu Kartika Bu Ika ketinggalan. Oh, buat live quiz tadi itu tadi. Cara live quiznya. Setelah kita membuat soal itu, nah diulangin berarti. Setelah kita membuat soal Ibu ada 2 pilihan, nanti ada pilihannya langsung sekarang juga atau mau dijadikan pekerjaan rumah. Kalau Ibu mau langsung, Ibu tinggal pilih langsung mengerjakan di saat itu juga. Nanti tinggal Ibu tugaskan, kemudian Ibu bagi, nanti akan muncul tampilannya linknya dan kode gamenya. Ibu tinggal bagikan ke siswa link dan kode gamenya, suruh siswanya masuk, tunggu sampai mereka masuk semua, baru Ibu mulai. Ibu klik mulai, nanti akan secara otomatis mulai semuanya. Berserentak jadi mulai ya. Seperti itu Ibu. Ya. Ini dari Bu Aprilia Bu. Ya. Kalau dijadikan PR apakah ada kodenya juga? Soal yang tadi maksudnya mungkin. Kalau dijadikan PR. Apakah ada kodenya juga? Kalau dijadikan PR biasanya tidak ada, tapi ada link. Ada linknya. Biasanya kodenya itu sudah menyatu dengan link kalau dijadikan PR. Jadi tinggal diklik saja linknya kalau untuk yang dijadikan PR. Tidak perlu memasukkan kode. Iya, baik. Nah, ini ada lagi misal. Oh,
mengenai cara memilih mata pelajaran tadi sudah dijelaskan ya Bu. Iya, tadi sudah. Kita juga sudah. Waktu kita pertama kali membuat kuis itu ada pilihannya mata pelajarannya apa, judulnya apa. Ini ada lagi Bu, yang tentang quizzes di classroom. Kalau di quizzes langsung bukan, kalau quizzes langsung bukan di classroom, pengaturan pop-up-nya di mana? Kalau mau langsung. Bu Helen, ya. Ya. Bisa diulangi Bu Helen, suaranya tadi putus. Oke. Kalau mau di quizzes langsung, bukan di classroom, pengaturannya di mana? Pertanyaan Bu Nur Asidah. Pengaturan kalau ya, kita ulangi lagi aja ya, kita ulangi. Ya, nampaknya pertanyaannya sama Bu. Iya, pertanyaannya sama. Nah, kita ulangi aja lah. Aduh, bentar. Nah, kalau kita quiz. Nah, sekalian tadi pertanyaan Ibu tadi yang menanyakan bagaimana caranya langsung tadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pertama pilih kuisku dulu. Kalau seandainya ini ya pilih kuisku dulu, Bapak Ibu pilih kuis yang ingin diterbitkan atau ingin dipublish. Nah, akan muncul dua. Yang pertama, kuis mulai kuis langsung dan berikan pekerjaan rumah. Yang mulai kuis langsung ini tinggal diklik, pilih klasik, kemudian ada pengaturannya di bawah. Nah ini tadi yang upaya peserta tadi, tinggal dipilih mau 1 kali percobaan, 2 kali percobaan, sampai 5 kali percobaan, atau mereka bisa mencoba berkali-kali. Ini yang kemarin ada pertanyaan yang kasusnya dari Pak lupa dari Surabaya kalau tidak salah. Siswanya bisa masuk lagi dan jawabannya jadi benar semua kan, karena ini tadi upaya peserta. Ini semua pengaturannya diatur, mau jawaban, mau peringkatnya ditunjukkan atau tidak, pertanyaannya diacak atau tidak, jawabannya diacak atau tidak. Ini penebusan pertanyaan, artinya setelah si peserta tadi selesai menjawab, apakah pertanyaan yang salah tadi boleh bisa ditampilkan kembali untuk diperbaiki. Meme-nya juga. Kemudian Ibu Bapak tinggal klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan misalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu berikan ke siswa itu adalah yang pertama web halaman quizisnya, joinmyquizzes.com. Yang kedua, kode gamenya. Itu yang dibagi ke peserta. Bisa juga Bapak Ibu bagi di Google Classroom juga bisa, dengan cara pilih kelasnya yang ingin diajak untuk bermain kuis. Itu juga bisa, seperti itu. Jadi sekalian tadi yang jawab beberapa pertanyaan dari itu tadi. Ya, baik Bu. Ya, lanjut. Bapak Ibu untuk tugasnya sudah dibagikan di Classroom, tapi belum terbuka karena saya schedule nanti dibuka jam 9. Jadi nanti jam 9 Bapak Ibu sudah bisa lihat tugasnya apa. Baik. Bu Kartika, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ruli mengenai rekap nilai. Rekap nilai itu bisa diunduh ke laptop langsung apa harus manual? Bisa diunduh dan itu besok Ibu. Sudah sabar lagi nampaknya. Besok ya, karena ada kaitannya dengan nilai kan, nanti bagaimana kita itu kan tadi bentuknya skor kan Bu Helen.
Ya. Sedangkan yang kita ini kan daftar nilai kan, nilai. Nanti besok kita untuk materi besok. Kalau dibahas sekarang jadi besok kita ngapain? Baik. Sekarang kita diskusi mengenai cara pembuatan soal ya. Bu Kartika. Cara pembuatan soal dan mempublish quiz. Bu Kartika. Iya, siapa? Saya Bu Yuni Siswanti. Ini sudah saya berada di laptop mencoba yang Ibu arahkan tadi untuk di rincian kuis. Saya sudah menempelkan gambar, kemudian ada pilihan bahasa kan Bu? Ya. Itu saya pilih di situ tertulis English, tapi bahasa Indonesianya nggak ada Bu. Oh ada ya? Ada Bu. Sesuai abjad Ibu. Kemudian Bu, yang pilih kelas kita ini kan kita belum, kelas yang kita punya ini dari mana Bu? Ya kelas kita mengajar Bu. Oh dari Google Classroom boleh Bu? Misal ya itu maksudnya kelas itu Ibu mengajar kelas berapa? Oh gitu. Atau kalau SMP kan kelas 7, 8, 9 kan. Ya, kalau SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau SMA gitu. 10, 11, 12. Berarti kita pilih kelas yang kita ajarkan. Ya pilih kelas yang sesuai materinya Bu. Oh sesuai materi yang kita Iya, berikan. misalnya kuis Ibu tentang apa? Misalnya tentang letak Indonesia misalnya. Itu kan pelajaran kelas 7. Berarti Ibu pilih kelas 7 misalnya. Dari 7 hingganya Bu? Biasanya cuma untuk satu tingkat Ibu. Oh gitu. Iya, kecuali Ibu membuat untuk biodata Ibu di depan di beranda, baru Ibu bisa memilih lebih dari satu kelas. Misalnya Ibu mengajar kelas 7 dan 8, Ibu bisa pilih 2. Tapi kalau untuk kuisnya cuma satu Ibu. Karena kan kita kuisnya per materi misalnya kan, jadi materinya kan nggak mungkin kelas 7 sama kelas 8 materinya sama kan nggak mungkin. Ya betul Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya Ibu, sama-sama. Bu Kartika ini ada lagi dari kolom chat Bu Rian ini. Bu Helen kita batasi sampai jam 9 ya. Oke, 4 menit lagi berarti. Ya 4 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ria. Saya sudah coba membuat soal saat saya ujikan sebagai siswa diminta akun Google. Apakah siswa juga harus punya akun Quizizz atau ada pengaturannya? Oh jadi berikan soal ke siswa, tapi diminta akun Google. Diminta akun Google. Mungkin Ibu mengaturnya dimasukkannya di Google Classroom mungkin. Di pengaturan kuisnya waktu akan dibagikan. Jadi dia masuknya di Google Classroom. Atau juga bisa juga di pengaturan HP-nya ada beberapa. Kalau pakai HP, handphone itu ada beberapa handphone apabila kita mau masuk ke web atau aplikasi itu ada yang minta login akun biasanya. Jadi tergantung pengaturan di perangkatnya. Jadi ada yang langsung, ada yang dia minta login dulu. Tergantung perangkatnya jadi. Ya, baik. Ini dari Bu Yanita, nampaknya Bu Yanita bertanya lagi. Maaf sebelumnya Ibu, kenapa saya tidak bisa mengikuti tugas kuis? Mohon bantuannya. Di mana ini Bu Yanita? Tugas kuis yang di mana? Tugas kuisnya ada di Google Classroom. Bu Yanita gabung dulu di Google Classroom. Kalau Bu Yanita belum gabung di Google Classroom, dia tidak bisa mengakses tugasnya. Nampakkan dirimu Bu Yanita. Ini Bu ada lagi. Bagaimana kalau tematik mata pelajarannya kan campur-campur? Berarti judulnya tematik aja ya Bu Kartika? Ya tematik atau bisa pilih kalau tidak ada ininya lainnya saja. Ada kan di bawah sekali pilihan terakhir sekali itu lainnya. Pilih lainnya. Ya SD kan tematik ya sekarang. Nah ini ada lagi Bu, nampaknya perlu dijelaskan. Ibu ya itu.
apakah siswa harus memiliki akun Quizizz? Sepertinya tadi sudah dijelaskan. Iya, sudah berulang-ulang ya, tidak Jelaskan harus. Ya, tadi Siswa tidak harus punya akun Quizizz, tetapi kalau Bapak Ibu harus tetap membagikan link untuk join ke games akun Quizizz-nya. Jadi tidak harus jadi. Singkatnya tidak harus. Baik, jadi Bapak Ibu tidak harus punya akun Quizizz siswanya ya untuk ikut di Quizizz. Bu, bertanya satu aja Bu, bisa? Siapa itu Bu? Silakan. Saya Bu Nur Aini dari SDN Jambangan 1 Surabaya. Oh iya, silakan Ibu. Cara membagikan dari kuis ke join tadi kan ada kodenya ya Bu ya? Iya. Nah, itu saya ambil kodenya di mana? Oh, itu akan muncul langsung Ibu kodenya. Begitu Ibu tugaskan atau lanjutkan, nanti akan muncul kodenya Ibu. Muncul sendiri kodenya. Waktu saya sudah membuat soal, mau saya bagikan ke Zoom, ke mana tadi? Ke join tadi, nanti keluar kodenya begitu. Mau live maksudnya, mau live itunya ya? Itu Ibu maunya live langsung ya? Iya. Kalau live langsung, begitu Ibu klik lanjutkan, nanti akan muncul seperti ini Bu. Bentar ya, saya share dulu. Begitu Ibu klik tugaskan atau lanjutkan, akan muncul seperti ini Bu. Munculnya ada 2, jadi minta siswa untuk buka web join myquiz.com melalui browser. Nah, kemudian kode. Nah, kode ini Bu, kita tidak bisa buat sendiri. Jadi soal yang sudah saya buat, terus saya klik begitu ya, keluar itu. Iya, kalau Ibu mau live langsung. Bagaimana Bu? Ya, sinyalnya agak kurang bersahabat. Iya, silakan dicoba-coba aja Bu. Iya, nanti dicoba-coba. Terima kasih. Maaf Bu Atika ya. Ya Bu, sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Sudah pukul 9 Bu Kartika. Iya. Nanti kita lanjut, kalau mau ada yang diskusi silakan lanjut di grup aja Bu Ellen ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Sebenarnya banyak di kolom chat itu pertanyaan-pertanyaan, namun bisa kita diskusikan di grup Telegram. Dan kami mengingatkan kembali untuk penugasannya, silahkan Bapak Ibu ke Google Classroom ya. Baiklah, sangat menarik sekali malam ini dan para peserta sangat antusias sekali. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.